auratnya orang laki. Yang berikutnya auratul amah, auratul hurrah, auratnya wanita merdeka, perempuan muslimah yang bukan budak. Itu ada 5 aurat, ya, ada 5 aurat. Yang pertama, wanita muslimah yang bukan budak ketika kosong atau ketika di tempat sepi seperti yang pertama tadi. Wa indan nisa wa rijalil maharim, ketika kosong, ketika di kamar mandi atau ketika di depan wanita-wanita dan laki-laki yang muhrim, ya, itu auratnya ma baina surra war rukbah, antara pusar dan lutut, ya. Sama berarti kayak tadi, kalau ke hammam awas, kalau lagi mau wudu atau sikat gigi, nah berarti antara pusar dan lututnya harus tertutup, wa illa haram. Yang kedua, indan nisa al-fasiqat wal kafirat, wanita perempuan muslimah, ya, yang merdeka ketika ada wanita-wanita yang fasik. Wanita fasik, yakni yang gak nutup aurat, yang biasa ghibah, biasa dosa, itu fasik. Yang rutin melakukan dosa-dosa kecil atau melakukan dosa besar, ini menjumlati kabair, ini buka aurat. Nah, kalau ada ibu-ibu yang nggak nutup aurat, ada, masya Allah. Atau kafirat, ada wanita yang kafir, itu auratnya ma la yabdu indal mihnah, auratnya yang tidak tampak kalau kerja. Nah, sedangkan yang kalau kerja tampak, nah itu nggak apa-apa di depan wanita yang fasik atau di depan wanita kafir. Nah, apa yang boleh tampak kalau kerja? Ar-ras wal wajh wal unuq wal yadani ilal adudain wal rijlani ilal rukbatain wa ma adahu aurah. Yang boleh tampak kalau lagi kerja itu, yakni di tengah wanita-wanita sesama, ya, tadi yang ketemu fasiqat, kepala, wajah, leher, 2 tangan sampai lengan atas, ya. Ibu-ibu kan kalau kerja mah dicuincing begitu. Ya, nggak apa-apa lagi kerja, tapi di sekitarnya, ya, adalah wanita fasiqat atau kafirat. Warijlani ila rukbatain, 2 kaki sampai lutut, ya. Nah, selain itu, selain kepala, leher, ya, wajah, 2 tangan sampai lengan atas, kaki sampai itu, semuanya aurat, nggak boleh kelihatan. Walaupun di hadapannya wanita, tapi kan wanita yang fasiqat tadi, yang kafirat. Yang ketiga, auratnya perempuan muslimah yang merdeka fis sholah, ketika dalam sholat. Jami'ul badan illal wajh wal kaffain, berarti semua badannya selain wajah dan 2 telapak. Yang keempat, indar rijalil ajanib, wanita merdeka ketika di hadapan orang laki-laki yang bukan muhrim. Berarti kif, kalau bukan muhrimnya, auratnya apa? Jami'ul badan, berarti semua badannya, seluruh badannya. Ada catatan kaki, dilihat di situ, fa yashmul wajh wal kaffain 'alal mu'tamad, berarti semua wajah itu termasuk muka dan telapak tangan.
Ya. Nah, wakilah pendapat yang kedua, muka dan telapak tangannya bukan aurat, tapi dengan syarat amnul fitnah wa adamis syahwah. Ya, aman dari fitnah dan tidak syahwat. Nah, ini yang dipakai sama kebanyakan para ulama, para kiai di Indonesia ikut opsi yang kedua. Jadi muka dan tangan, telapak tangan itu tidak dianggap aurat karena dianggap aman dari fitnah dan tidak syahwat. Itu pun dengan tambahan syarat yang berikutnya, wa alla yakuna 'alal wajhi wal kaffain syai'un minaz zina. Nah, itu pun dengan catatan boleh silahkan mukanya itu bukan aurat, aman fitnah, plus yang kedua tidak ada perhiasannya. Ini mukanya nggak didandanin, apa mukanya udah kelihatan didandanin menor, ya haram itu. Ya. Nah, makanya kata Imam Bajuri dalam Hasyiah Tagrib, wala ba'sa bi taqlidits tsani. Enggak apa-apa kita ikut pendapat yang kedua, ini mukanya kelihatan ya di hadapan orang laki-laki yang lain, la siyama fi hadzal zaman, terutama di zaman yang seperti ini, alladzi katsara fi khurujun nisa fi turuq wal aswaq, yang mana di situ banyak wanita-wanita keluar di jalan-jalan ke pasar-pasar, ini kelihatan mukanya, ya berarti ikut pendapat yang kedua gitu aja. Ya, amin, yang penting aman dari fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah ini di hati kita timbul kerentek, timbul pikiran, wih sopo iku rek, itu fitnah, wis awas hati-hati. Berarti saat itu jangan dilihat lagi, jadi haram. Tapi kebanyakan sekarang itu makhluk gaib, soalnya aman semua dari fitnah. Ini kan rata-rata makhluk gaib, dianggapnya oh nggak apa-apa, padahal itu bukan aman dari fitnah, kagak normal. Kakak normal. Yang normal mah mesti ya mesti ada setrum. Kalau nggak nyetrum berarti lampu mati atau makhluk gaib ya, minal malaikah, itu nggak punya syahwat atau syahwatnya nggak normal. Nah, orang sekarang ini rata-rata nggak normal karena setiap hari ketemunya dengan aurat terbuka, akhirnya biasa. Kayak tukang pemulung tiap hari ketemu sampah, ngefek bau sampah, nah, ngefek. Nah, orang sekarang ngelihat TV tiap hari, ngelihat tontonan, ngelihat ini, ya, akhirnya terbiasa. Dan itu bahayanya tidak hanya hilang setrum syahwatnya tadi, bahayanya lagi yang kedua, menganggap itu nggak apa-apa. Akhirnya menghalalkan yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu nanti jadi akhir zaman, yusbihur rajulu minkum mu'minan wa yumsi kafira. Pagi masih mukmin, sore kafir. Apa di antara sebabnya jadi kafir? Menghalalkan yang diharamkan sama Allah. Karena nganggap biasa, oh nggak apa-apa, masa ini dosa semua. Jadi akhir zaman mau gimana? Fitnah akhir zaman. Udah dikasih opsi ulama yang memperbolehkan. Ulama yang membolehkan, ada khilafnya itu bukan masalah seperti yang banyak salah paham itu. Yang khilaf itu masalah muka sama tangan. Nah, sama yang mu'tamad pendapatnya para ulama, nah itu dari mana? Ya, di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada wanita itu,
wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Ada istimbatnya ulama yang mu'tamad itu, kenapa sih wajah kok dianggap aurat ada indal ajanib. Ya, terserah nanti ikut yang pertama atau yang kedua mah terserah ya, itu mah pilihan supaya kita ngerti alur berpikirnya ulama itu. Kenapa kok muka aja dianggap aurat, kan repot ya, harus ditutup semua kayak ninja Hattori. Wih, ada ninja Hattori lewat itu. Biarin mau dianggap ninja Hattori, yang penting kita tahu dulu harus berpikirnya. Yakni di surah An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala menyatakan di menjelang akhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Jangan sampai wanita itu hendaknya dia tidak menghentakkan kakinya supaya diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasannya. Jadi benggel kaki, apa benggel itu, gelang kakinya itu jangan sampai kelihatan gitu. Itu nggak boleh. Lah sekarang pertanyaannya, mafhumnya dibalik sama Allah Ta'ala, sama para ulama. Yang menarik itu, orang laki itu lebih menarik ngelihat begel kaki atau ngelihat mukanya? Nggak tahu, jawab sendiri. Lebih tertarik ngelihat, begitu ente mau lamaran, ngelihat bengkel kakinya atau ngelihat mukanya? Ya nggak tahu, itu mah terserah ente. Ana nggak ikut-ikut lamaran. Gitu ya. Jadi yang menimbulkan banyak fitnah itu sebenarnya bengkel kakinya atau mukanya, itu loh. Itu harus berpikirnya ulama begitu. Lah ente punya pemikiran sendiri, monggo, ente berarti kan ya ulama juga berarti. Gitu ya. Ya ulama apa pelawak kan nggak tahu kita. Orang ngeritik, wah apa namanya, duh, ini gak ngerti dunia persilatan, ini repot ya. Harus dijelaskan ilmu setanologi, ilmu tentang fikih tahawulat di akhir zaman ini dahsyat fitnahnya. Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan, setelah sepeninggal saya tidak ada fitnah yang lebih bahaya, lebih mudarat bagi orang laki-laki ketimbang fitnah yang ditimbulkan dari para wanita. Jadi maksudnya ini apa? Yang sebagai wanita, yang sebagai saudaranya wanita, ya suaminya wanita, ini harus mengawasi. Jangan sampai wanita-wanita saya ini jadi bahan fitnah, jadi alatnya syaitan untuk menangkap manusia, dijerumuskan ke nerakanya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, an-nisa habailus syaitan, wanita itu tali temalinya syaitan. Artinya yang dipakai ngikat syaitan, ya, ngikat laki-laki itu wanita. Ya, bapak mau berangkat ngaji, malah pak ngaji, ini loh gak tahu rumahnya belum beres, mana gak jadi, diikat. Anaknya nangis, yang nangis anaknya, yang ngomel ibunya. Akhirnya bapaknya nggak jadi budal. Wis, itu pengikatannya seperti itu. Jadi kenapa sih anak itu dibikin rewel sama syaitan? Bukan anaknya, emang anaknya nggak sholat. Yang masalah itu supaya orang tuanya, bapak ibunya jadi terikat tadi, jadi ikut nggak ibadah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, inda haliliha, aurat wanita kepada suaminya ketika di hadapan suami itu nggak ada aurat lagi, wis bebas ya. Jadi ada 5 auratnya wanita merdeka muslimah yang hurrah. Yang pertama ketika di kamar mandi di tempat sepi, atau ketika di wanita-wanita umum,
yang bukan fasik, ya, atau di hadapan orang laki-laki yang mahram, itu auratnya pusar sampai lutut, antara pusar dan lutut. Kemudian di hadapan wanita yang nggak baik, nah, sama wanita muslimah baik ya, antara pusar dan lutut nggak apa-apa. Ini awas ibu-ibu kalau netein ya, ibu-ibu main buka weh, mau diangkot, mau di bis, mau itu mau di, waduh, ini haram kayak gitu, ya. Ama yang di depan kita wanita-wanita muslimah pakai kerudung, pakai jilbab rapi, nah itu baru enggak. Ama di depannya ini wanita-wanita fasikot nggak pakai kerudung, awas, haram, tutupin, hatta sesama wanita. Kalau netein ya, wis lu tak kandani lu ya. Terus yang kedua, ketika di hadapan wanita fasik atau kafirat, itu hanya boleh tampak kepala, wajah, kedua tangan sampai lengan atas, kedua kaki sampai lutut. Selain itu leher ya, terus leher, nah selain itu adalah aurat. Berarti kalau ada wanita fasikot, awas kalau netein gitu ya. Yang ketiga, ketika sholat seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Yang keempat, ketika di hadapan laki-laki yang bukan muhrim atau bukan mahram, nah, ini ajanib yang nggak ada hubungan mahramiyah, itu seluruh badannya yang mu'tamad. Pendapat yang kedua, di hadapan laki-laki itu antara muka dan selain muka dan kedua telapak tangannya. Yang kelima, indah haliliha, di hadapan suaminya.